Saya ada beberapa rekomendasi untuk ekstensi VS Code untuk Flutter. Yang pertama, Flutter. Ya, iyalah ya. Pasti kalian dapat install. Terus yang kedua ada error lens. Jadi ini fungsinya tuh ketika ada error. Biasanya kan kalau di Flutter kan cuma ada cacing merah kecil gitu ya. Nah, kalau kita pakai error lens, itu tuh jadi kayak ke bold gitu, jadi di sebelah yang error tuh sudah ada tulisan apa errornya. Nah, ini sebenarnya sangat membantu banget walaupun cuma styling sih. Terus yang ketiga ada data class generator, yaitu generator untuk membuat data class, jadi bisa membuat data class secara otomatis. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh sebuah kelas bernama data class. Sebenarnya data class itu apa tuh? Jadi data class itu kelas yang hanya fungsinya untuk menyimpan data. Nah, jadi itu kelas itu tuh nggak ada sebuah logic atau metode untuk memproses data gitu. Nah, kan sebelum kita memasuki ke data class, kita tahu dulu fungsinya. Jadi kita klik ctrl titik, itu kan ada beberapa, ada generate data class, generate constructor, terus lain sebagainya nih. Nah, kita masuk ke generate constructor dulu. Nah, ini kalau secara default, kalau kita buat constructor, itu tuh yang ada tuh jadinya begini nih. Jadinya nggak rapi gitu, semuanya ke samping. Nah, kayak saya unduh lagi. Nah, ketika kita pakai yang ini, yang generate constructor, nah, dia secara langsung dia lebih rapi. Nah, saya save dulu. Nah, terus data class itu kan tadi untuk menyimpan data. Apa sih keuntungannya dibanding kelas biasa? Yang pertama, equality-nya tuh berdasarkan value, bukan objek. Nah, di sini saya udah ada contoh nih. Ada objek 1 dan objek 2. Dua-duanya punya nilai yang sama. Nah, kalau kita nggak pakai data class, nah kita buat seperti ini. Nah, apakah ini equal objek 1 sama objek 2? Kita coba buktikan. Nah, di sini terbukti nih kalau is equalnya salah. Kenapa salah? Karena walaupun ini memiliki nilai yang sama, ini merupakan objek yang berbeda. Nah, gimana caranya kita untuk supaya ini tuh memiliki nilai yang sama? Nah, salah satunya untuk dibuat data class. Nah, caranya, ini saya unduh lagi, terus kayak pencet seperti tadi, terus kita generate data class. Ketika kita save, nah, is equalnya menjadi true. Kenapa true? Karena objek 1 dan objek 2 walaupun memiliki objek yang berbeda, itu tuh value-nya sama gitu. Nah, terus di sini ada tulisan tidak mendapat ganti value, tetapi hanya dapat di copy. Jadi data class itu tuh dia nggak bisa diganti. Contoh, saya mau ganti namanya. Objek 1 saya pengen ganti namanya. Saya begini. Nah, nggak bisa. Kenapa? Mana sih? Oh ya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini tuh dia udah menjadi final gitu. Dan data class memang sifatnya seperti itu. Nah, gimana caranya saya mau membuat objek 1 ini namanya berubah? Caranya, kita hanya perlu membuat objek baru. Misalkan kita berikan nama objek 3, terus objek 1, kita copy. Terus namanya diganti. Seseorang. Terus kita tulis sini. Terus kita save. Nah, kalau kita lihat nih namanya udah berubah jadi seseorang. Nah, itulah manfaat data class ini, dan data class generator ini sangat mempermudah untuk pembuatan data class. Terus yang keempat ada Dart import. Nah, jadi contohnya tuh ketika kita mengimport sesuatu, ini ada contoh saya import kelas template 1, 2, sampai 3. Nah, bentuk importnya secara otomatis seperti ini. Nah, yang pertama ini nggak rapi. Nah, kita bisa lihat nih materialnya malah di tengah-tengah gini. Terus yang kedua, kalau di Dart sendiri, di Flutter sendiri, itu seharusnya kita menggunakan relative import,
bukan package import yang begini. Jadi tetap relatif import itu yang ada titik-titik slash titik-titik slash 6 gitulah. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, kalau kita install dan import, kita bisa klik Ctrl Shift P, terus kita pilih fix import ini. Kita klik enter. Nah, secara otomatis importnya sudah rapi sendiri nih, seperti ini. Terus yang kelima tuh ada Flutter Stylizer. Nah, ini kita bisa lihat contoh di widget snippet state ini. Nah, ini kan berantakan ya, build-nya paling atas, terus ini state-nya di mana, dispose-nya di mana. Nah, ini kalau dalam project besar, ini tuh kalau berantakan ini sangat sulit untuk dibaca lah. Nah, kita bisa merapikan urutan ini dengan cara pakai ekstensi yang ini, Flutter Stylizer. Caranya seperti yang sebelumnya, itu kita cari Flutter Stylizer ini. Kita enter. Nah, otomatis secara rapi build-nya udah ditaruh paling bawah. Terus ini yang override sudah terurus secara abjad. Misalnya did, terus ada did lagi, terus ada dispose. Jadi sudah secara rapi terus secara abjad. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita buat shortcut gitu. Yang tadi yang tips nomor 4 sama 5 ini bisa kita buat shortcut. Caranya gimana? Nah, ini kan bisa klik file, preference, terus keyboard shortcut. Nah, kita klik ini yang buka JS-nya. Nah, ini saya udah dibuat ini beberapa shortcut. Contohnya seperti ini nih. Yang punya saya itu Ctrl Alt plus S. Nah, yang sama yang ini juga nih. Jadi yang Ctrl Alt S ini bisa buat stylizer dan Ctrl Alt ini bisa buat import. Nah, ini yang keenam itu ada option Flutter snippet. Jadi itu nih bisa membuat snippet Flutter gitu lah. Jadi bisa membuat pokoknya shortcut lah gampang gitu. Nah, ini kan ada kita bisa ketik st. Nah, ini kan ada stateful widget sama stateless widget sama stateful widget. Nah, ini kalau kita klik stateless widget, terus dia secara otomatis membuat stateless widget, try widget. Nah, terus tinggal kita import. Nah, begini. Nah, bukannya udah ada nih yang dari ekstensi Flutter ini buat bikin stateless widget. Ya memang udah ada, cuman kalau kita pakai nih, misalnya saya pakai nih, misalkan nah, kalau kita pakai bawaannya, dia nggak otomatis membuat konstruktor ini, konstruktor keycon sama konstruktor pakai key. Jadi sebenarnya kalau key itu sangat berguna. Nah, itu di channel Flutternya sendiri udah dijelasin kenapa key ini walaupun jarang dipakai terus bisa berguna banget. Nah, tapi kalau kita ini buat yang dari bawahnya ekstensi Flutter ini, dia nggak ada key-nya ini, jadi kita harus buat secara manual seperti ini, slash widget, terus key, gitulah. Nah, tentu kan itu kan juga repot kan. Belum lagi kalau yang kita pakai bawaannya itu dia nggak pakai cons gini. Jadi kalau kita pakai package yang ini langsung Flutter snippet, dia secara otomatis dikasih cons ini supaya bisa sedikit lah meningkatkan performa. Nah, terus yang ketujuh ada comment runner. Nah, kalian sering banget nggak sih ketika kalian ngoding Flutter tuh kalian buat semacam gini nih, semacam komen begini buat jalanin build runner. Nah, ini kan kalau diketik secara terus-menerus kan repot lah ya. Nah, itu bisa dibuat secara otomatis menggunakan comment runner. Caranya gimana? Pertama install dulu aja comment runner. Terus kita buka yang seperti tadi preference, keyboard shortcut, terus kita buka ininya nih, keyboard shortcut. Nah, di sini udah saya kebuka. Nah, kita bisa langsung bikin komen yang ini. Misalkan saya mau Ctrl Alt G itu menjadi build ini komennya. Nah, ini kalau misalkan Ctrl Alt H, saya bisa mapping jadi seperti ini. Sebenarnya ini bebas, terserah sih suka-suka. Nah, ini satu ini nih udah ada di sini. Nah, nanti tinggal bisa di-download atau dilihat di GitHub-nya. Nah, terus tadi kan kita udah selesai untuk yang secara coding ya. Untuk mempermudah secara coding Flutter. Nah, bagaimana untuk mempermudah import package? Nah, kita sering buat import package gini. Nah,
ada package yang bagus. Pertama, PubSpec Assist. Apa itu? Jadi kan ketika kita biasanya kan awalnya ketika kita mau import package kan kita lihat pub.dev dulu, kita lihat, terus kita copy tuh installingnya tuh di bagian installing kita copy terus tempel di sini. Nah ini bisa lebih mudah menggunakan PubSpec Assist gini. Caranya gimana? Ya seperti tadi, Ctrl Shift P, terus PubSpec Assist. Nah kan kita bisa milih update dependency atau yang dev. Jadi yang dependency bakal ada di sini, yang dev ada di sini. Misalkan saya mau nambah provider, kita ketik provider, enter, terus pilih yang mana. Saya mau yang ini. Udah nih otomatis terbuat. Ya mungkin ini nggak seberapa sih, cuman kalau kita sering-sering banget nih impor begini nih, ya pastinya ini sangat membantu. Nah, terus yang terakhir ada version lens. Nah, ini menarik sekali nih. Sebenarnya saya cari package ini lama banget, akhirnya ketemu juga. Package lagi, extension. Nah, ini fungsinya nih bagus nih. Ini kan saya udah contoh nih, ada beberapa package yang versinya udah lama. Nah, misalkan saya mau upgrade nih ke versi terbaru. Caranya gimana? Pertama install extension tadi dulu, terus kita pencet yang ini nih, yang kayak P nih. Kita pencet. Nah, di sini muncul nih apa versi-versi. Nah, misalkan provider tadi kan sudah kita import udah pakai versi terbaru. Nah, misalkan Flutterbox ini kan masih versi 5 yang saya import nih. Ternyata udah ada yang terbaru nih versi 6. Kita tinggal pencet ini. Nah, kan ini emang rada error, kita hapus. Terus ini juga kita pencet. Nah, jadi kita nggak perlu lagi buka pub.dev buat lihat versi terbaru, kita tinggal pencet ini terus tinggal upgrade. Ya, sekian aja dari saya. Mungkin Anda punya rekomendasi lain. Oh ya, tadi udah ini akan saya upload di GitHub. Jadi kalian bisa lihat sama bisa lihat juga nih keyboard shortcutnya nih. Ya gitu aja.